Ada kalanya hidup terasa seperti malam yang pekat tanpa setitik cahaya bintang. Setiap langkah terasa berat, setiap hembusan napas diselimuti rasa cemas, dan setiap detik diiringi kekhawatiran tentang hari esok. Tagihan yang menumpuk, pekerjaan yang tak kunjung membuahkan hasil, serta janji-janji rezeki yang seolah belum datang menjadi beban yang menyesakkan dada. Namun di balik segala kepenatan itu, sesungguhnya ada kasih sayang Tuhan yang tidak pernah surut. Ia melihat setiap air mata yang jatuh, mendengar setiap doa yang lirih, dan mengetahui betul setiap keluh yang tersembunyi di balik senyum pura-pura kuat. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak untuk menyadari bahwa ujian ini bukan hukuman, melainkan cara Tuhan mengundang kita agar lebih dekat kepadanya. Tidak ada malam yang abadi, begitu pula kesulitan hidup. Sesungguhnya ia hanyalah satu bab dari kisah panjang kehidupan yang masih akan terus berlanjut hingga kita menemukan makna sabar yang sesungguhnya. Sahabatku, sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, izinkan aku mengajakmu untuk bergabung bersama kami di channel ARS Pandangan Hidup. Di sana kita akan belajar bersama memahami makna kehidupan, memperdalam rasa syukur, dan menumbuhkan keyakinan di tengah badai ujian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu menghadapi ujian hidup. Siapa tahu kisahmu menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya hikmah yang bisa menyentuh hati orang lain. Melalui ruang kecil di dunia maya itu, kita belajar melihat hidup bukan dari luka, tetapi dari cahaya yang tersembunyi di baliknya. Kita belajar memandang ujian bukan sebagai akhir, melainkan awal dari proses kebangkitan. Mari bergandeng tangan dalam perjalanan ini. Sebab dalam kebersamaan, kita akan menemukan kekuatan untuk terus bertahan. Hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Kadang meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga, hasilnya tetap jauh dari harapan. Namun tidakkah kita percaya bahwa setiap kegagalan bukan berarti jalan buntu? Tuhan tidak menutup pintu rezeki, Ia hanya menundanya agar kita belajar menghargai setiap nikmat yang telah ada. Dalam kesepitan sebenarnya Tuhan sedang memperlihatkan keluasan kasih-Nya. Ia ingin kita berhenti bersandar pada kekuatan diri dan mulai bersandar penuh kepadanya. Saat semua pintu dunia tertutup, justru saat itulah langit terbuka lebar. Disitulah doa menjadi kunci yang paling kuat. Maka jangan biarkan hatimu lelah. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, karena tidak ada doa yang tidak didengar. Waktu Tuhan selalu sempurna. Kadang jawaban datang bukan dalam bentuk uang atau materi, melainkan ketenangan, kekuatan, dan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Kesulitan bukan tanda bahwa Tuhan marah. Kesulitan adalah bentuk kasih sayang yang dibungkus dalam ujian. Sama seperti seorang guru yang beri ujian untuk melihat apakah muridnya sudah siap naik tingkat, demikian pula Tuhan memberi ujian untuk mengangkat derajat hamba-Nya. Jika hari ini engkau diuji dengan kesempitan rezeki, sesungguhnya engkau sedang disiapkan untuk menerima kelapangan yang lebih besar. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap keringat yang jatuh, setiap air mata yang menetes, semuanya tercatat di sisi Tuhan. Maka jangan merasa sendirian. Nabi-nabi terdahulu pun pernah merasa sempit. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah menanggung hutang dan tetap bersabar. Mereka tidak menyerah karena mereka tahu bahwa pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Kadang kita terlalu fokus pada jumlah uang yang hilang hingga lupa menghitung banyaknya nikmat yang masih tersisa. Kita sibuk memikirkan berapa banyak tagihan yang belum terbayar hingga lupa bahwa kita masih punya nafas, keluarga, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukankah itu juga bagian dari rezeki? Rezeki tidak selalu berbentuk uang. Ia bisa hadir dalam bentuk kesehatan, waktu, teman yang setia, atau bahkan ketenangan hati yang tak ternilai.
Maka jangan ukur keberkahan hanya dari besarnya angka di rekening, melainkan dari kedekatan hati dengan Tuhan. Orang yang kaya sejati bukanlah yang banyak hartanya, melainkan yang merasa cukup atas pemberian Tuhannya. Ketika hati telah belajar ridho, maka kesempitan akan terasa lapang, dan setiap ujian akan terasa sebagai sapaan lembut dari Tuhan yang ingin menguatkan cintanya padamu. Ada satu rahasia besar yang sering dilupakan manusia ketika menghadapi kesulitan hidup, yaitu bahwa setiap masalah datang dengan solusi yang telah ditetapkan Tuhan bersamanya. Tidak ada kesulitan yang datang sendirian. Ia selalu berpasangan dengan kemudahan, sebagaimana janji Tuhan dalam kitab-Nya. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Maka mengapa kita begitu mudah putus asa, seakan-akan semua pintu tertutup rapat? Seringkali, kuncinya bukan terletak pada keadaan, melainkan pada hati yang belum sepenuhnya pasrah. Selama kita masih yakin, selama doa masih terucap, selama langkah masih diiringi ikhtiar, maka sesungguhnya jalan keluar itu sedang menuju ke arah kita. Jangan berhenti berusaha hanya karena belum melihat hasilnya. Ketahuilah setiap perjuangan akan berbuah indah pada waktunya, bahkan ketika semua terlihat mustahil sekalipun. Dalam setiap malam yang kelam, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita arti dari harapan. Tanpa gelat, kita tidak akan tahu betapa berharganya cahaya. Begitu pula tanpa ujian, kita tidak akan memahami makna dari keikhlasan dan kesabaran. Saat engkau terjaga di malam hari dengan mata sembab karena air mata, percayalah, di saat itu pula Tuhan sedang mendengarkanmu paling dekat. Air mata seorang hamba yang jatuh di dalam duha adalah mutiara paling berharga di sisinya. Jangan malu untuk menangis di hadapan Tuhan, karena itulah tanda bahwa hatimu masih hidup. Tangisan yang tulus bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kekuatan spiritual yang mampu menggetarkan pintu langit. Tuhan tidak menilai dari seberapa banyak harta yang engkau miliki, melainkan seberapa dalam keyakinanmu saat segala sesuatu tampak tidak mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Maka, jika engkau sedang menghadapi kesulitan besar, ketahuilah bahwa Tuhan sedang menyiapkan hadiah besar untukmu. Tidak ada penderitaan yang sia-sia bila dijalani dengan sabar. Bahkan, setiap rasa sakit yang engkau rasakan bisa menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat, dan jalan menuju ketenangan sejati. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi dahulu, hidup sederhana namun hatinya lapang. Mereka tidak pernah mengeluh, karena mereka tahu bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Hutang, kesulitan, dan kesempitan hanyalah bagian kecil dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih kekal. Maka jangan takut miskin, takutlah jika hatimu menjauh dari Tuhan, karena sesungguhnya kemiskinan yang paling berbahaya adalah miskin iman, bukan miskin harta. Ada satu kisah indah dari sahabat Rasulullah bernama Abu Umamah. Suatu hari beliau duduk di masjid dengan wajah murung. Rasulullah menanyakan sebabnya, dan Abu Umamah menjawab bahwa ia sedang diliputi kegelisahan dan terlilit hutang. Rasulullah pun mengajarkan kepadanya sebuah doa yang luar biasa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Abu Umamah mengamalkannya setiap pagi dan sore. Tidak lama kemudian, Tuhan menghilangkan kegelisahannya dan melunasi hutangnya. Kisah ini bukan sekedar sejarah, melainkan pelajaran bahwa doa yang diucapkan dengan yakin memiliki kekuatan luar biasa. Tidak ada beban yang terlalu berat bagi Tuhan untuk meringankan, selama kita percaya dan bersungguh-sungguh memohon pertolongan. Doa bukan hanya penghibur jiwa, tetapi juga pintu pembuka keberkahan. Dalam setiap kesempitan, doa ibarat kunci yang mampu membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun seringkali kita berdoa tanpa keyakinan, seolah-olah hanya menjalankan rutinitas tanpa memahami maknanya. Padahal, ketika doa dipanjatkan dengan penuh harap, dengan hati yang tunduk dan jiwa yang pasrah, maka getarannya mampu menembus langit. Tuhan menyukai hamba yang terus meminta, bukan karena Tuhan butuh, tetapi karena Ia ingin kita selalu dekat dengannya. Maka jangan pernah bosan berdoa. Mintalah kecukupan, bukan hanya kelimpahan. Mintalah keberkahan, bukan hanya jumlah. Sebab rezeki yang sedikit namun penuh berkah akan jauh lebih menenangkan daripada harta berlimpah tanpa rasa syukur.
Setiap doa yang kau panjatkan tidak pernah sia-sia. Meskipun kau merasa belum melihat hasilnya, sesungguhnya setiap bisikanmu telah didengar oleh Tuhan dan setiap harapanmu telah tercatat di sisinya. Hanya saja, waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Kadang ia menunda, bukan karena tidak mau memberi, tetapi karena ingin memberi di saat yang paling tepat. Penundaan bukan penolakan, melainkan cara Tuhan mengatur agar kita benar-benar siap menerima apa yang kita minta. Banyak orang berdoa memohon rizki, tetapi lupa memohon kemampuan untuk mengelola rizki itu dengan baik. Tuhan tahu kapan saat terbaik untuk mengirimkan pertolongan. Maka bersabarlah dan percayalah bahwa setiap kali engkau mengangkat tanganmu dalam doa, sesuatu sedang bergerak di alam yang tak terlihat, mempersiapkan jawaban yang lebih indah daripada yang kau bayangkan. Sabar adalah kunci dari semua pintu kebaikan. Ia bukan sekedar diam yampa keluh, tetapi keteguhan hati untuk tetap percaya pada kebaikan Tuhan meski segala sesuatu tampak tidak berpihak. Orang yang sabar bukan berarti tidak pernah sedih, tetapi mereka tahu kemana harus menyerahkan kesedihan itu. Sabar tidak melemahkan, justru ia menguatkan. Sabar adalah tanda kedewasaan iman, bukti bahwa kita mempercayai rencana Tuhan lebih daripada ketakutan kita terhadap masa depan. Jika hari ini engkau merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa setiap napas yang kau hembuskan adalah bukti bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Maka bertahanlah, karena setiap badai pasti berlalu, dan di ujung setiap ujian selalu ada cahaya kebahagiaan yang menanti dengan lembutnya. Ketika rizki terasa sempit, kadang bukan karena Tuhan menutup jalan, melainkan karena hati kita terlalu penuh dengan keluhan hingga tidak ada ruang bagi rasa syukur. Syukur adalah magnet rizki. Ia menarik berkah dari arah yang tidak disangka-sangka. Seringkali, saat seseorang mulai mensyukuri hal-hal kecil, justru disitulah pintu besar keberkahan terbuka. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menambah rizki bagi mereka yang terus mengeluh, tetapi bagi mereka yang tetap bersyukur meski dalam kekurangan. Maka cobalah hari ini menghitung nikmat yang masih ada. Udara yang kau hirup, keluarga yang mencintaimu, tubuh yang masih bisa bergerak, serta iman yang membuatmu terus berharap. Jika hatimu tenang dan bibirmu terus memuji, maka yakinlah Tuhan akan melipat gandakan nikmat itu, sebab janjinya pasti dan tidak pernah dusta. Ada waktu di mana manusia merasa telah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Ia berjualan, tapi dagangannya sepi, bekerja keras tapi penghasilan tak cukup, berdoa, tapi seolah tak ada perubahan. Dalam keadaan seperti ini, jangan buru-buru menyalahkan diri atau keadaan. Kadang Tuhan menunda hasil bukan untuk menghukum, melainkan untuk melatih ketekunan. Seorang petani tidak akan memanen dalam semalam. Ia harus menanam, menyiram, dan menunggu musim yang tepat. Begitu pula rizki. Tuhan telah menetapkan waktunya. Ketika saat itu tiba, tidak ada satupun makhluk yang mampu menghalangi. Maka, teruslah menanam kebaikan, teruslah berusaha dengan ikhlas. Jika belum terlihat hasilnya, percayalah bahwa benih itu sedang tumbuh dalam diam, dan suatu hari akan berbuah manis dengan izin Tuhan. Rizki bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan dan ketenangan hati. Banyak orang yang hartanya berlimpah, namun hatinya gelisah, selalu merasa kurang, dan hidup dalam ketakutan kehilangan. Sebaliknya, ada yang sederhana tetapi hidupnya penuh damai karena ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Tuhan mengukur rizki bukan dari banyaknya harta, melainkan dari seberapa banyak kebahagiaan dan keberkahan yang engkau rasakan. Maka jangan iri pada mereka yang tampak kaya di mata dunia. Terkadang kemewahan yang tampak hanyalah ujian yang belum tentu mereka mampu pikul. Sedangkan engkau, dengan segala kesederhanaan dan kejujuran, mungkin justru sedang hidup dalam keberkahan yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi disaksikan dengan bangga oleh para malaikat di langit. Ketika kesulitan datang, hal pertama yang perlu dilakukan bukanlah panik, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Bicaralah padanya sebagaimana seorang anak berbicara pada ayahnya, dengan penuh harap. Tuhan tidak butuh kata-kata yang indah, Ia hanya butuh kejujuran hati yang tulus. Katakan apa yang kau rasakan,
ceritakan semua keluh kesahmu, dan mohonkan kekuatan untuk tetap tegar. Engkau tidak harus sempurna untuk didengar. Bahkan dalam kelemahanmu, Tuhan melihat keindahan. Karena hanya mereka yang benar-benar lemah yang akan berserah dengan sepenuh hati. Dan saat itulah pertolongan datang tanpa diduga. Kadang bukan berupa uang, tetapi berupa jalan pikiran yang jernih, peluang yang tak terbayangkan, atau bahkan keberanian baru untuk memulai sesuatu yang berbeda. Itulah cara Tuhan menolong dengan cara yang penuh rahasia. Salah satu bentuk kasih sayang Tuhan yang sering tidak disadari manusia adalah ketika Ia menahan sesuatu agar kita tidak tergesa menuju kebinasaan. Jika semua keinginanmu langsung dikabulkan, mungkin engkau akan berhenti berdoa. Jika semua jalannya selalu mudah, mungkin engkau akan merasa tidak butuh Tuhan. Maka ketika jalan terasa sulit, sebenarnya Tuhan sedang melindungimu dari kesombongan. Ia ingin engkau tetap rendah hati dan bergantung kepadanya. Ujian yang datang bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Karena hanya dalam kesulitan manusia benar-benar belajar mengenal siapa Tuhannya. Maka jangan anggap kesempitan sebagai hukuman. Anggaplah itu sebagai pelukan dari Tuhan yang ingin membimbingmu kembali ke arah cahaya. Saat engkau sudah mampu tersenyum dalam ujian, itulah tanda bahwa hatimu telah dewasa dalam iman. Seringkali orang lupa bahwa rezeki juga membutuhkan kebersihan hati untuk datang dengan mudah. Jika hati dipenuhi iri, dengki, atau rasa benci, maka keberkahan akan menjauh. Tuhan mencintai hati yang lapang dan jujur. Maka sebelum memohon tambahan rezeki, bersihkanlah hati dari segala penyakit yang menghalangi keberkahan. Maafkan orang lain, doakan kebaikan bagi sesama, dan lepaskan beban dendam yang menyesakkan dada. Saat hati bersih, doa menjadi ringan, dan rezeki pun mengalir tanpa disadari. Karena Tuhan tidak menolak doa dari hati yang tulus. Harta yang diberkahi bukanlah yang paling banyak, tetapi yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Maka jadikan setiap usaha sebagai ibadah, setiap langkah sebagai bentuk syukur, dan setiap keberhasilan sebagai jalan untuk berbagi kepada sesama. Itulah rezeki yang sejati. Dalam setiap perjuangan hidup, selalu ada masa di mana kita merasa sendiri. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang menolong, dan seolah dunia berbalik arah. Namun ketahuilah, di saat itu justru Tuhan sedang paling dekat. Ia tidak pernah meninggalkanmu, meskipun kadang diam seakan tidak peduli. Diam Tuhan bukan tanda Ia pergi, melainkan tanda bahwa Ia sedang menguji keyakinanmu. Jika engkau tetap setia dalam doa meski tidak melihat hasil, maka engkau termasuk hamba yang dicintainya. Karena hanya orang yang benar-benar beriman yang tetap bertahan tanpa jaminan. Setiap tetes air mata yang jatuh karena sabar akan diganti dengan kebahagiaan yang tidak terukur. Maka jangan berhenti melangkah. Setiap langkah kecil menuju Tuhan akan membuka pintu besar menuju keberkahan yang abadi. Tidak ada kesulitan yang abadi, sebagaimana tidak ada hujan yang turun selamanya. Setelah gelap, selalu ada cahaya. Setelah air mata, selalu ada senyum. Maka jangan biarkan hatimu tenggelam dalam keputusasaan. Tuhan tidak pernah menciptakan ujian tanpa maksud baik. Bahkan di balik kegagalan, tersimpan pelajaran yang menyiapkanmu untuk keberhasilan yang lebih besar. Jadikanlah setiap rintangan sebagai guru, setiap luka sebagai pengingat, dan setiap doa sebagai penguat. Karena hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai pada tujuan, tetapi seberapa sabar kita menapaki jalan. Percayalah, setiap langkah yang engkau ambil dengan iman akan membawamu lebih dekat pada ketenangan sejati. Tuhan tidak pernah lalai, Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk berkata, inilah saatnya. Dalam setiap perjalanan hidup, ada masa di mana langit tampak terlalu kelam dan langkah terasa berat. Namun sesungguhnya, tidak ada malam yang terlalu panjang bagi mereka yang memiliki harapan. Tuhan menciptakan waktu bukan hanya untuk memberi ruang bagi bahagia, tetapi juga bagi perjuangan dan penguatan diri. Jika engkau hari ini sedang diuji dengan kekurangan, maka bersyukurlah. Karena Tuhan sedang menyiapkanmu untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih kuat. Setiap ujian adalah latihan untuk memperkuat keyakinan. Sebab iman yang tidak diuji tidak akan pernah tumbuh. Maka jangan pernah menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Mungkin di balik kesulitan inilah Tuhan sedang menulis babak baru dalam hidupmu.
babak yang penuh berkah dan keberkahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Bersabarlah, karena setiap luka yang engkau alami kini akan menjadi cerita kekuatan esok hari. Ada kalanya manusia merasa doanya tidak didengar, karena apa yang diminta tidak juga dikabulkan. Padahal, setiap doa pasti mendapat jawaban, hanya bentuknya yang mungkin berbeda. Tuhan bisa menjawab dengan ya, tidak, atau tunggu dulu. Ketiganya adalah bentuk kasih sayang, bukan penolakan. Saat Tuhan berkata iya, itu tanda kasih-Nya yang nyata. Saat Ia berkata tidak, itu tanda perlindungan dari hal yang mungkin membahayakan. Dan saat Ia berkata tunggu dulu, itu berarti Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita pinta. Maka jangan pernah lelah berdoa, karena doa bukan sekedar alat untuk meminta, melainkan juga sarana untuk mendekatkan hati dengan Tuhan. Semakin sering engkau berbicara dengannya, semakin kuat hubunganmu dengan Sang Pemberi kehidupan. Dan dari sanalah ketenangan sejati akan tumbuh. Rizki tidak selalu datang dari arah yang kau duga. Kadang Tuhan menutup satu pintu hanya untuk membuka jendela yang lebih besar. Namun manusia sering terpaku pada pintu yang tertutup hingga tidak melihat jendela yang terbuka lebar di sampingnya. Itulah sebabnya kita harus belajar menerima takdir dengan hati yang lapang. Tidak semua kehilangan adalah kerugian. Kadang kehilangan adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Jika engkau kehilangan pekerjaan, mungkin Tuhan ingin engkau menemukan jalan rezeki yang lebih berkah. Jika engkau kehilangan sebagian harta, mungkin Tuhan sedang membersihkan hartamu agar lebih suci. Maka pandanglah setiap kejadian dengan mata iman, bukan dengan mata dunia. Sebab dengan iman, kesulitan pun terlihat sebagai bagian dari rencana indah yang penuh hikmah. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah merasa bahwa rizki bisa diukur dengan usaha semata. Padahal sehebat apapun manusia berencana, tanpa izin Tuhan, segalanya akan berujung sia-sia. Namun bukan berarti kita berhenti berusaha. Usaha adalah bentuk pengabdian, sedangkan hasil adalah urusan Tuhan. Ketika engkau bekerja dengan niat yang tulus, jujur, dan penuh semangat, maka setiap tetes keringatmu menjadi ibadah. Dan ibadah tidak pernah hilang nilainya, meskipun hasilnya belum terlihat di dunia. Mungkin rezekimu belum turun dalam bentuk uang, tetapi Tuhan telah menurunkannya dalam bentuk ketenangan, kesehatan, dan cinta dari orang-orang terdekat. Itulah rizki yang tak ternilai. Jangan pernah mengukur keberhasilan hanya dari angka dan materi, tetapi lihatlah dari seberapa dalam rasa syukur dan ridho yang tumbuh di hatimu setiap hari. Ujian hidup seringkali datang tanpa permisi. Ia muncul di saat kita merasa paling lemah, seakan ingin menguji seberapa kuat kita bertahan. Namun percayalah, Tuhan tidak akan membebani hamba-Nya di luar batas kemampuan. Jika engkau hari ini diuji dengan hutang, maka yakinlah bahwa engkau juga sedang diberi kekuatan untuk melunasinya. Tidak ada masalah yang datang tanpa solusi. Kadang Tuhan hanya ingin engkau lebih dekat, lebih banyak berdoa, dan lebih sedikit mengeluh. Karena dari kesulitan itulah tumbuh rasa ketergantungan yang sejati kepada Sang Pemberi rezeki. Maka jangan biarkan rasa takut mengalahkan imanmu. Ujian bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Dan setelah badai berlalu, engkau akan melihat bahwa semua yang terasa berat dulu ternyata hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Kesabaran dan tawakal adalah dua sayap yang membuat hati tetap tenang meskipun dunia bergejolak. Sabar mengajarkan kita untuk tidak tergesa, sementara tawakal mengajarkan kita untuk berserah setelah berusaha. Bila keduanya menyatu, maka tidak ada situasi yang bisa mengguncang ketenangan seorang hamba. Dalam setiap kesulitan ekonomi, sabar dan tawakal menjadi pondasi utama, karena tanpa keduanya, usaha hanya akan berubah menjadi keputusasaan. Tuhan mencintai hamba yang tidak menyerah. Ia melihat setiap perjuangan,
setiap doa, dan setiap langkah kecil menuju kebaikan. Dan ketika saatnya tiba, pertolongan itu akan datang dengan cara yang paling indah. Mungkin bukan lewat jalan yang kau harapkan, tetapi lewat jalan yang jauh lebih mudah. Karena Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi setiap hati yang percaya. Hidup di dunia ini tidak lepas dari naik turun. Kadang kita berada di puncak, kadang kita terpuruk di dasar. Namun yang membedakan antara orang beriman dan tidak bukan seberapa banyak ujian yang dihadapi, tetapi bagaimana ia merespon ujian itu. Orang beriman tahu bahwa kesuksesan sejati bukan ketika hidup tanpa cobaan, melainkan ketika tetap bersyukur di tengah badai. Setiap kali engkau diuji, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan cara baru untuk bersyukur. Tanpa kesulitan, kita tidak akan tahu betapa berharganya kemudahan. Tanpa sakit, kita tidak akan tahu nikmatnya sehat. Tanpa kekurangan, kita tidak akan tahu indahnya kecukupan. Maka jangan anggap penderitaan sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang mengajarkan arti kebahagiaan sejati. Ada saatnya manusia harus belajar melepaskan rasa takut, melepaskan beban pikiran dan melepaskan kendali yang terlalu kuat atas hal-hal yang sebenarnya bukan kuasanya. Kadang kita terlalu ingin mengatur segalanya, padahal Tuhanlah yang paling tahu apa yang terbaik. Belajarlah menyerahkan hasil kepadanya setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Itulah makna sejati dari tawakal. Ketika hati mulai bisa menerima bahwa segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Tuhan, maka kedamaian akan datang dengan sendirinya. Tidak lagi ada rasa gelisah, karena kita tahu bahwa apapun hasilnya, itu pasti yang terbaik. Orang yang mampu berserah bukanlah orang yang lemah, tetapi orang yang sudah memahami betapa luasnya kuasa Tuhan. Dan dari hati yang pasrah itulah datang ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Sedekah adalah salah satu jalan paling cepat untuk membuka pintu rejeki. Ketika engkau memberi, sejatinya engkau sedang mempercayakan sebahagian hartamu kepada Tuhan untuk dikembalikan dengan lipatan yang lebih besar. Sedekah bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang keikhlasan. Bahkan, sepotong roti yang diberikan dengan hati yang tulus bisa menjadi sebab datangnya keberkahan yang tak terduga. Tuhan tidak menilai dari besar kecilnya pemberian, melainkan dari niat di baliknya. Maka jangan takut bersedekah meski dalam keadaan sempit. Justru di saat sulit, sedekah menjadi bukti nyata kepercayaanmu pada janji Tuhan. Karena semakin sulit engkau memberi, semakin besar ganjaran yang menantimu. Rezeki tidak akan berkurang karena berbagi. Justru ia akan bertambah dan tumbuh menjadi keberkahan yang mengalir tanpa henti. Dalam menghadapi kesulitan hidup, jangan pernah lupa untuk beristighfar. Istighfar bukan sekadar permohonan ampun, tetapi juga kunci pembuka pintu rezeki. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitabnya bahwa barang siapa memperbanyak istighfar, maka ia akan menurunkan hujan rahmat, memperluas rezeki dan memberikan keturunan yang baik. Istighfar membersihkan hati dari beban, menghapus dosa yang menghalangi keberkahan, dan mendekatkan kita pada kasih sayang Tuhan. Maka, jadikan istighfar sebagai kebiasaan harian. Ucapkan dengan hati yang penuh kesadaran, bukan hanya di bibir. Setiap kali engkau mengucap, Astagfirullahaladzim, bayangkan dosa-dosamu terhapus dan pintu-pintu langit terbuka. Dari sanalah datang ketenangan dan harapan baru, karena Tuhan tidak akan menolak hati yang benar-benar menyesal dan ingin kembali kepadanya. Tuhan menciptakan setiap ujian dengan takaran yang tepat. Tidak terlalu ringan hingga kita lalai dan tidak terlalu berat hingga kita hancur. Setiap beban yang engkau rasakan hari ini, sesungguhnya sudah diukur sesuai dengan kekuatanmu. Maka jangan pernah berkata, aku tidak mampu, karena Tuhan tidak akan menempatkanmu di posisi yang salah. Justru karena engkau mampu, maka engkau diberi ujian itu. Ketika engkau menatap langit dengan mata basah, seolah dunia terlalu berat untuk ditanggung, percayalah bahwa ada kekuatan yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Ujian tidak datang untuk melemahkan,
tetapi untuk menumbuhkan keberanian dan keteguhan. Seperti baja yang harus melewati api agar menjadi kuat, begitu pula iman manusia harus melewati ujian agar menjadi kokoh. Maka hadapilah dengan keyakinan bahwa setiap air mata yang jatuh akan berganti senyum suatu hari nanti. Hidup bukan sekedar tentang mencari rezeki, tetapi juga tentang memahami makna dari setiap perjalanan menuju rezeki itu. Kadang Tuhan tidak langsung memberi apa yang kita minta, karena Ia ingin kita memahami prosesnya terlebih dahulu. Dalam proses itulah tumbuh keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur yang sesungguhnya. Orang yang hanya berfokus pada hasil seringkali kehilangan makna dari perjuangan, tetapi mereka yang menikmati prosesnya akan menemukan keindahan di setiap langkah. Maka jangan terburu-buru ingin sampai di garis akhir. Nikmati setiap detik perjuangan, karena di sanalah Tuhan menanamkan pelajaran yang paling berharga. Saat engkau mampu melihat perjuangan sebagai karunia, maka keberhasilan, besar atau kecil, akan terasa sebagai hadiah yang luar biasa. Tuhan mencintai mereka yang bersungguh-sungguh bukan hanya dalam hasil, tetapi juga dalam usaha. Ketika doa belum juga dikabulkan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Kadang Ia hanya ingin melihat seberapa lama engkau mampu bertahan tanpa kehilangan harapan. Karena doa bukan sekedar permintaan, tetapi bentuk pengakuan bahwa kita tidak berdaya tanpa pertolongannya. Maka jangan biarkan keyakinanmu memudar hanya karena waktu terasa lama. Doa yang terus dipanjatkan adalah tanda cinta, dan Tuhan mencintai mereka yang terus mengetuk pintunya. Setiap hari engkau berdoa, sesungguhnya engkau sedang menulis surat cinta kepada Tuhan. Dan percayalah, tidak ada surat yang tidak dibaca. Saat waktunya tiba, jawaban itu akan datang dengan cara yang paling indah, membuatmu berkata dalam hati, sungguh janji Tuhan itu benar. Maka tetaplah berdoa meski dengan suara yang bergetar, karena di balik doa yang lirih itulah keajaiban seringkali lahir. Rezeki seringkali datang dari hal-hal yang tidak kita duga, kadang melalui orang asing yang tiba-tiba membantu, atau melalui kesempatan kecil yang berubah menjadi jalan besar. Namun untuk melihat semua itu kita harus memiliki hati yang terbuka, hati yang selalu bersyukur akan melihat keajaiban di setiap kejadian. Sedangkan hati yang penuh keluh kesah akan buta terhadap nikmat yang datang. Maka belajarlah melihat hidup dengan mata iman. Lihatlah setiap peristiwa sebagai bagian dari kasih sayang Tuhan. Bahkan ketika sesuatu tampak menyakitkan, percayalah ada hikmah besar di baliknya. Tuhan tidak pernah memberi sesuatu yang sia-sia. Setiap kejadian, sekecil apapun, adalah bagian dari rencana besar yang menghantarkan kita menuju kebaikan. Maka, jangan berhenti berharap, karena di balik setiap kesempitan ada rahmat yang menanti dengan senyum yang hangat. Kadang yang membuat seseorang tidak bahagia bukan karena kekurangan rezeki, tetapi karena hatinya dipenuhi dengan rasa cemas tentang masa depan. Kecemasan adalah pencuri kebahagiaan. Ia membuat seseorang tidak bisa menikmati apa yang dimiliki hari ini karena terlalu sibuk memikirkan apa yang belum terjadi. Padahal, masa depan adalah rahasia Tuhan. Tugas mula hanya berusaha dan berdoa, sementara hasilnya biarlah Tuhan yang tentukan. Ketika engkau belajar menyerahkan segalanya dengan ikhlas, maka ketenangan akan mengisi ruang hatimu. Tidak lagi ada ketakutan, karena engkau tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah daripada yang kau bayangkan. Jadikan hari ini sebagai ladang amal, bukan tempat menanam rasa takut. Sebab orang yang tenang bukanlah yang tidak memiliki masalah, tetapi yang percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Bersyukur dalam kekurangan adalah bentuk keimanan yang paling tinggi. Karena siapapun bisa bersyukur saat berlimpah, tetapi hanya hati yang kuat yang mampu bersyukur di tengah kesulitan. Saat engkau mampu mengucapkan Alhamdulillah di tengah air mata, saat itu engkau telah mengalahkan dunia. Bersyukur bukan berarti menutupi kesedihan, melainkan menerima kenyataan dengan lapang dada. Syukur adalah cahaya yang menerangi jalan di saat gelap, memberi arah saat kita kehilangan harapan. Maka tanamkanlah rasa syukur dalam setiap tarikan napas. Lihatlah sekelilingmu, betapa banyak nikmat kecil yang sering terlewatkan. Udara, kesehatan, cinta keluarga, waktu untuk memperbaiki diri. Jika engkau menyadarinya, maka engkau akan melihat bahwa hidup ini tidak seburuk yang terlihat. Karena setiap detik yang Tuhan beri adalah kesempatan baru untuk bahagia.
Doa, sabar, dan syukur adalah 3 hal yang tidak boleh terpisah dalam hidup seorang hamba. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan, sabar menguatkan hati di tengah ujian, dan syukur menjaga agar kita tidak sombong ketika diberi nikmat. Ketiganya harus berjalan seimbang, seperti kaki yang saling menopang agar langkah tetap tegap. Jika salah satunya hilang, maka kehidupan akan pincang. Maka jadikan doa sebagai napasmu, sabar sebagai pakaianmu, dan syukur sebagai mahkota yang menghiasi hari-harimu. Dengan begitu, hidupmu akan tenang meski badai datang, karena hatimu telah berlabuh pada keyakinan yang kokoh. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang terus menjaga hubungan dengannya. Dan siapa yang menjadikan Tuhan sebagai tempat bergantung, maka ia tidak akan pernah kehilangan arah meski seluruh dunia berbalik menentangnya. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh pembelajaran. Kadang kita jatuh, lalu bangkit lagi. Kadang kita menangis, lalu tersenyum lagi. Tidak ada yang abadi kecuali kasih Tuhan yang tak pernah berkurang. Maka jangan takut gagal, karena kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan takut miskin, karena kemiskinan seringkali menjadi jalan menuju kekayaan batin. Tuhan tidak melihat siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling ikhlas dalam berjuang. Jadikan setiap pengalaman hidup sebagai pelajaran, bukan alasan untuk menyerah. Setiap luka adalah guru yang mengajarkan arti kesabaran. Setiap kegagalan adalah jembatan menuju keberhasilan yang lebih besar. Selama engkau masih bernafas, artinya Tuhan masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjemput takdir yang lebih baik. Jika engkau merasa sendiri, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersamamu. Tidak ada jarak antara doa dan kasih-Nya. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memahami perjuanganmu, Tuhan selalu tahu setiap detik rasa sakit yang kau rasakan. Ia tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah meninggalkan. Setiap kali engkau sujud, seluruh alam menyaksikan bahwa engkau sedang kembali pada sumber kekuatanmu yang sejati. Dalam sujud itu, semua beban akan terasa ringan. Karena bagaimana mungkin hati yang bersandar pada Tuhan bisa merasa kehilangan? Maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap. Karena sesungguhnya saat engkau merasa paling lemah, disitulah Tuhan sedang paling dekat. Ia menunggu untuk mengangkatmu, bukan hanya dari kesulitan, tetapi juga dari kebimbangan menuju ketenangan yang abadi. Sahabatku yang baik, terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang tertulis di sini menjadi penguat hatimu dalam menghadapi segala ujian hidup. Ingatlah bahwa kesulitan bukan tanda kebencian Tuhan, tetapi bukti bahwa Ia percaya engkau mampu melewatinya. Jangan biarkan harapan padam hanya karena jalan terasa gelap. Di setiap kesempitan, Tuhan selalu menyiapkan jalan keluar yang indah. Yang perlu kau lakukan hanyalah tetap berdoa, berusaha, dan bersyukur. Bila air mata menetes, biarkan itu menjadi saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Sebelum kita berpisah, aku mengajakmu untuk terus bersama di channel ARS Pandangan Hidup, tempat kita belajar memaknai hidup, memperkuat iman, dan menumbuhkan harapan. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang dikuatkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Tuhan memberkati langkahmu hari ini dan selamanya.